dari kelompok 6. Kami akan membawakan materi tentang kesalahan penataan penalaran. Tipe pertama dan kedua akan saya jelaskan. Saya Nanda Aurelisna Putri. Tipe ketiga dan keempat akan saya jelaskan. Saya Maria Bibiana Muda Makin. Tipe kelima dan keenam akan saya jelaskan. Saya Krisi Benedikta Sutanto. Tipe ketujuh akan saya jelaskan. Saya Tika Silviana. Dan yang terakhir, tipe ke-89 akan saya jelaskan. Saya Devi Nur Aisyah. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Apa sih penalaran itu? Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk menghubung-hubungkan fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Dengan perkataan lain, penalaran ialah proses mengambil kesimpulan dari bahan bukti atau petunjuk ataupun yang dianggap sebagai bahan bukti atau petunjuk. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tipe pertama. Tipe pertama adalah tipe waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah tipe yang salah. Kenapa? Jadi misalnya ya, kan kita pasti pernah kan jadi MC atau mendengarkan MC berbicara. Jadi MC itu pasti bakal bilang seperti ini contohnya. Acara berikutnya adalah sambutan kepala desa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah contoh yang salah. Soalnya waktu dan tempat kami persilahkan, waktu dan tempat itu tidak bisa berpidato atau menyambut gitu. Nah, kata-kata yang benar adalah acara berikutnya adalah sambutan kepala desa. Kepada kepala desa kami persilahkan. Itu yang benar. Nah, contoh selanjutnya adalah acara selanjutnya yakni penampilan dari grup Sabian Gambus. Kepada grup Sabian Gambus, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu adalah contoh kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah acara selanjutnya yakni penampilan grup Sabian Gambus. Kepada grup Sabian Gambus kami persilahkan. Tidak boleh menggunakan kata-kata waktu dan tempat kami persilahkan. Itu adalah kata-kata yang salah. Terus contoh selanjutnya. Dan pada akhirnya tibalah kita pada acara inti, yakni ceramah oleh Ustadz Hanan Ataki. Kepada beliau kami persilahkan. Itu adalah contoh kalimat yang benar. Kenapa? Soalnya tidak menggunakan kata-kata waktu dan tempat kami persilahkan. Sekarang kita lanjut ke tipe kedua. Tipe kedua adalah tipe untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita itu nggak boleh menggunakan kata-kata untuk mempersingkat waktu. Kenapa? Soalnya waktu itu nggak bisa dipersingkat. Kan satu hari pasti ada 24 jam. Dalam 1 jam pasti ada 60 menit. Dalam 60 menit dalam 1 menit pasti ada 60 detik. Nah, itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dipersingkat lagi. Nah, kata-kata yang benar adalah untuk menghemat waktu, marilah kita lanjutkan pada acara selanjutnya. Seperti itu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tipe ketiga dan keempat. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tipe yang ketiga. Beberapa kalimat yang sering kali kita ucapkan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh kalimat yang salah yang sering kita ucapkan yaitu pertama, saya lebih senang makan daging ayam daripada kambing. Nah, itu adalah contoh kalimat yang salah ya teman-teman. Seharusnya itu, saya lebih senang makan daging ayam daripada makan daging kambing. Dan contoh yang selanjutnya, dia lebih suka lagu rock dan pop. Itu salah ya teman-teman. Seharusnya itu, dia lebih suka lagu rock dan lagu pop. Dari kedua contoh di atas, adakah perbandingan? Oke teman-teman, mari kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga, mereka berjualan bakso di pasar dan halaman sekolah. Itu salah. Seharusnya
Mereka berjualan bakso di pasar dan di halaman sekolah. Itu adalah contoh tipe ketiga. Dan kita lanjutkan pada tipe yang keempat. Tipe ini adalah kutipan dari beberapa makalah mahasiswa. Sepintas, tidak ada sesuatu yang ganjil dari beberapa makalah yang kita ambil. Namun, jika kita membuat contoh yang serupa, pendapat kita yang pertama akan meleset. Semisalnya, dengan berdoa kepada Tuhan, maka menjadi kenyanglah perut yang lapar ini. Itu adalah penalaran yang salah. Segeralah tampak kepada kita bahwa tidak mungkin hanya dengan berdoa, perut lapar menjadi kenyang. Kalau perut lapar, segeralah kita makan. Setelah itu, baru kita berdoa dan memanjatkan syukur atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Demikian juga, tidak mungkin seseorang sukses dalam hidup jika dia tidak berjuang keras. Dengan beranalogi pada contoh di kalimat di atas, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka selesailah penyusunan makalah ini. Merupakan contoh kalimat penalaran yang salah. Tidak mungkin penyusunan makalah akan selesai dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Maka, seharusnya makalah ini dikerjakan dengan tekun, teliti, dan sabar. Penyusunan makalah haruslah berani mengatasi segala rintangan dan hambatan yang dihadapi selama penyusunan. Jika hal-hal itu dapat dilalui, maka penyusunan makalah pun dapat terselesaikan. Dan contohnya, pertama, penyusunan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada penyusun sehingga makalah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Itu adalah salah. Dan kalimat yang seharusnya digunakan dalam penyusunan makalah adalah penyusun memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah atas kekuatan yang diberikannya, sehingga penyusun data menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Tiada hari tanpa olahraga. Dengan berolahraga, kita siap menyukseskan pembangunan untuk mencapai tinggal landas pada pelita. Nah, itu adalah contohnya. Dalam kalimat terdapat jalan pemikiran yang melonjak sehingga salah nalar yang akan timbul. Menurut kami, jalan pikiran yang logis dan jernih. Dengan berolahraga diharapkan jasmani seseorang menjadi sehat dan kuat. Dengan jasmani yang sehat dan kuat, orang dapat berkarya sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau semua orang sudah berkarya dalam bidangnya masing-masing, akan dihasilkan berbagai produk yang akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Jika semuanya ini sudah berjalan sebagaimananya, pembangunan negara dapat terlaksanakan dengan sukses. Dengan kata lain, kalau hanya dengan berolahraga atau dengan senam, kesegaran jasmani setiap pagi belum dapat dikatakan bahwa seseorang telah mengamalkan Pancasila. Tetapi kegiatan berolahraga hanya merupakan salah satu upaya untuk mencapai hidup yang sehat. Dengan hidup sehat, mungkin kita dapat menyelenggarakan kehidupan ini dengan baik. Jika dengan berolahraga kita siap menyongsong pelita ke-6, akan celakalah kita karena bidang kehidupan yang lain juga dilalikan. Apakah kita tidak perlu makan? Mungkin tidak. Mendirikan rumah, meningkatkan iman dan pendidikan, dan apakah kita perlu bekerja? Pertanyaan ini mungkin akan kita jawab. Selanjutnya, kesalahan pada tipe keempat. Dengan membayar OHN lebih awal, mudah-mudahan Anda menjadi haji mabrur. Itu salah. Salah nalar. Bahkan, walaupun pernyataan itu diawali dengan mudah-mudahan, mabrur atau
tidaknya ibadah haji seseorang bukanlah ditentukan oleh cepat atau lambatnya pembayaran OHN. Seseorang akan memperoleh predikat haji makbul, ibadah haji yang diterima oleh Allah, jika semua rukun haji dilaluinya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, dengan ungkapan yang di atas, yang mungkin logis akan kita ucapkan sehari-hari yang benar teman-teman adalah dengan membayar OHN lebih awal, mudah-mudahan perjalanan haji Anda akan lebih lancar. Tipe kelima ini berisikan contoh karena sering tidak masuk sekolah, kepala SMU itu terpaksa mengeluarkan siswa tersebut dari sekolahnya. Nah, pernyataan ini tuh salah, yang benar harusnya karena sering tidak masuk sekolah, siswa tersebut terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya oleh kepala SMU tersebut. Nah, mengapa salah? Nah, di anak kalimatnya yang berisikan karena sering tidak masuk sekolah itu tidak memiliki subjek. Mengapa nggak punya subjek? Karena pada induk kalimat itu kan berisikan kepala SMU itu terpaksa mengeluarkan siswa tersebut dari sekolahnya. Nah, subjeknya dari induk kalimat tersebut adalah kepala SMU. Sedangkan yang dikeluarkan itu adalah anak SMU-nya kan, bukan kepala SMU-nya. Kemudian contoh yang lain adalah setelah sah ganti kelamin, Lucinta Luna akan segera dimasukkan ke sel tahanan perempuan. Tipe keenam, bercontohkan orang bodoh suka menyuap. Itu pernyataan yang salah. Yang benar adalah pada umumnya orang bodoh suka menyuap. Contoh lainnya adalah orang Indonesia itu malas bekerja. Pernyataan itu salah. Yang benar adalah mungkin orang Indonesia itu malas bekerja. Mengapa sih kok bisa gitu? Karena nggak mungkin kan semua orang Indonesia itu malas bekerja. Tipe ketujuh, pada saat-saat tertentu banyak dipasang spanduk. Spanduk itu tidak jarang dipasang dengan mencolok, dengan huruf yang besar-besar dan warnanya yang bermacam-macam. Jika diamati, sebagian yang tertulis pada spanduk sudah sejalan dengan penalaran, tetapi tidak sedikit pula yang memperlihatkan jalan pikiran penulisan kusut. Memang, bunyi isi spanduk itu sedap dan bahkan muluk. Akan tetapi ternyata maknanya tidak didukung oleh bentuk yang ada. Kalau dihubung-hubungkan atau dikait-kaitan pertaliannya, mungkin pernyataan itu akhirnya masuk akal atau logis. Namun, karena kaitan penalaran tidak langsung seperti biasanya beradab dalam tata cara berpikir yang logis, pernyataan pada spanduk itu tidak tergolong pernyataan yang benar. Contohnya, seperti spanduk yang di pinggir jalan atau di sekitar sungai, biasanya kan ada tulisannya, ada spanduk dilarang buang sampah di sini karena ada yang kesurupan. Itu pernyataan yang salah. Jadi yang pernyataan yang benar itu seperti dilarang buang sampah di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe kalimat ke-8 dan ke-9. Saya akan menjelaskan tipe kalimat ke-8 terlebih dahulu. Mayat wanita itu sering mondar-mandir. Kalimat itu berasal dari dua pernyataan, yaitu pertama, mayat wanita itu ditemukan di kompleks itu, dan yang kedua, sebelum menjadi mayat, wanita itu sering mondar-mandir. Penulis menggabungkan dua kalimat tersebut dengan tidak mengindahkan jalan pikirannya yang jernih, sehingga lahirlah kalimat yang salah nalar. Kalimat itu seharusnya diperbaiki sebagai berikut. Arwah wanita itu sering mondar-mandir. Mayat wanita yang suka mondar-mandir di situ ditemukan tidak bernyawa di dekat pohon pisang itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe yang terakhir, yaitu tipe ke-9, mengejar ketertinggalan Indonesia dalam konstruksi 4.0. Itu kalimat yang salah. Seharusnya kalimat yang benar itu mengatasi ketertinggalan Indonesia dalam konstruksi 4.0. Ketertinggalan itu seharusnya bukan dikejar, namun kita harus mengatasi ketertinggalan. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang belum Paham? Belum mengerti? silakan ditulis di bawah ini.
Jangan lupa di Like, komen, share, and subscribe. Oh iya, satu siapa ya? Setiap luka mengingatkanku tentang mimpi terpendam, agar semua kan menjadi nyata. Satukan hati. Saya TP tersebut pelajaran yang 9 akan saya jelaskan. guys. Lu satu TV itu loh. Angin. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kami dari Jangan gitu dong. Di like. Jangan lupa langsung kamu di like, komen, share, and terus aku bilang di subscribe. Oh iya, Sebelum Ayo kita harus kenaan yang ayo Jira dong guys. Udah weh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya di bawah ini.